Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Septrita Sutriani, yaitu saya sendiri dan teman saya Lutfia Hanifah. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul kafalah. Dalam materi kali ini kami membahas 5 bagian. Yang pertama, pengertian kafalah. Yang kedua, dasar hukum kafalah. Yang ketiga, rukun dan syarat kafalah. Yang keempat, macam-macam kafalah. Dan yang kelima, aplikasi akad pada lembaga keuangan. Yang pertama, pengertian kafalah. Kafalah secara bahasa dapat diartikan yaitu jaminan, beban atau tanggungan yang diberikan oleh penanggung atau kafil kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua yang ditanggung atau makful. Kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Atas jasanya, penjamin dapat meminta imbalan tertentu dari orang yang dijamin. Yang kedua, dasar hukum kafalah. Dasar hukum kafalah ada 3. Yang pertama, Al-Quran, yang terdapat pada surat Yusuf ayat 72, yang berarti, dan barang siapa yang dapat mengembalikannya piala raja, maka ia akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku yang menjamin terhadapnya. Dasar hukum yang kedua adalah Al-Hadis, yang terdapat pada hadis riwayat Ibnu Majah, yang artinya penjamin adalah orang yang berkewajiban harus membayar, dan hutang juga harus dibayar. Dasar hukum yang ketiga yaitu ijma ulama. Mengenai kafalah, para ulama berijma membolehkannya. Orang-orang Islam pada masa nubuwah pun mempraktekkan hal ini, bahkan sampai saat ini tanpa adanya teguran dari seseorang ulama pun. Ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar pembolehan kafalah adalah berupa kaidah fikih yang berbunyi, pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya, dan bahaya atau beban berat harus dihilangkan. Yang ketiga, rukun dan syarat kafalah. Rukun kafalah ada 5. Yang pertama, sigot kafalah atau ijab qabul. Sigot atau ijab qabul bisa diekspresikan dengan ungkapan yang menyatakan adanya kesanggupan untuk menanggung sesuatu. Contohnya seperti kata-kata, aku akan menjadi penjagamu. Yang kedua, makful bih atau objek tanggungan. Objek pertanggungan harus bersifat mengikat terhadap diri tertanggung dan tidak bisa dibatalkan tanpa adanya sebab syar'i. Nominal objek tertanggung juga harus jelas. Yang ketiga, kafil atau penjamin. Ulama fikih mensyaratkan seorang kafil haruslah orang yang terbiasa berbuat baik demi kemaslahatan orang lain. Selain itu, ia juga orang yang baligh dan berakal. Yang keempat, makful anhu atau tertanggung. Syarat utama yang harus melekat pada diri tertanggung adalah kemampuannya untuk menerima objek pertanggungan, baik dilakukan oleh diri pribadinya atau orang lain yang mewakilinya. Selain itu, makful anhu harus dikenal baik oleh pihak kafil. Yang kelima, makful lahu atau penerima hak tanggungan. Ulama mensyaratkan makful lahu harus dikenali oleh kafil. Ia juga disyaratkan untuk menghadiri majelis akad. Ia adalah orang yang baligh dan berakal, tidak boleh orang gila atau anak kecil yang belum berakal. Syarat kafalah. Syarat kafalah ada 3. Yang pertama, tindak hukum syariah yang disepakati. Maksudnya yaitu perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hukum syariah, karena perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum syariah adalah tidak sah. Yang kedua, harus sama ridho dan ada pilihan. Maksudnya di sini perjanjian yang diadakan para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridho atau rela akan isi perjanjian tersebut. Dengan kata lain, isi perjanjian tersebut adalah kehendak para pihak. Apabila perjanjian terdapat unsur pemaksaan, maka dengan sendirinya perjanjian yang diadakan tidak mempunyai kekuatan hukum.
Yang ketiga, harus jelas dan gamblang. Maksudnya, apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus jelas tentang apa yang menjadi isi perjanjian sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman di antara para pihak tentang apa yang mereka perjanjikan di kemudian hari. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Lutfi Hanifah. D. Macam-macam kafalah. Menurut Antonio 2001, kafalah dibagi dalam 5 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kafalah bin nafs, merupakan akad memberikan jaminan atas diri. Sebagai contoh, dalam praktik perbankan untuk bentuk kafalah bin nafs adalah seseorang nasabah yang mendapat pembiayaan dengan jaminan nama baik dan ketokohan seseorang atas pemuka masyarakat. Walaupun bank secara fisik tidak memegang barang apapun, tetapi bank berharap tokoh tersebut dapat mengusahakan pembayaran ketika nasabah yang dibiayai mengalami kesulitan. Yang kedua adalah kafalah bimal, merupakan jaminan pembayaran bank atau pelunasan utang. Bentuk kafalah ini merupakan medan yang paling luas bagi bank untuk memberikan jaminan kepada para nasabahnya dengan imbalan fee tertentu. Yang ketiga ada kafalah bit taslim. Jenis kafalah ini biasa dilakukan untuk menjamin pengembalian atas barang yang disewa pada waktu masa sewa berakhir. Jenis jaminan ini dapat dilaksanakan oleh bank untuk kepentingan nasabahnya dalam bentuk kerjasama dengan perusahaan penyewaan atau leasing company. Jaminan pembayaran bagi bank dapat berupa deposit atau tabungan, dan bank dapat membebankan uang jasanya atau fee kepada nasabah itu. Yang keempat, ada nasabah al-munajazah, merupakan jaminan mutlak yang tidak dapat dibatasi oleh jangka waktu dan untuk kepentingan atau tujuan tertentu. Salah satu bentuk kafalah al-munajazah adalah pemberian jaminan dalam bentuk performance bonds atau jaminan prestasi. Suatu hal yang lazim di kalangan perbankan dan hal sesuai dengan bentuk akad ini. Yang kelima ada kafalah al-mulaqah, yaitu bentuk jaminan ini merupakan penyederhanaan dari kafalah al-munajazah baik boleh industri perbankan maupun asuransi, di mana jaminan dibatasi oleh kurun waktu dan tujuan tertentu. Aplikasi akad pada lembaga keuangan. Bank Syariah Mandiri menggunakan dua akad, yaitu kafalah dan wadiah. Pada akad kafalah atau bank garansi, pihak bank menjadi kafil atas nasabah yang menjadi makfulah untuk menanggung kewajiban-kewajiban kepada suatu pihak. Dan pada akad wadiah, pihak bank menjadikan tabungan giro dengan saldo minimal 2 juta sebagai jaminan lawan pengambilan fee dan pengurusan administrasi bagi maf'ulah atas pemberian kafalah. Dalam aplikasi kafalah dengan menggunakan jaminan tabungan giro wadiah seperti ini, terdapat beberapa masalah. Pertama, terlihat tertutupnya bank dalam memberikan jasa sehingga menghilangkan esensi dari kafalah sebagai akad tabaru yang mempunyai prinsip tolong-menolong. Kedua, menjadikan kafalah dengan tabungan giro wadiah sebagai titipan menjadi jaminan lawan, merubah akad tabaru menjadi akad komersil. Ketiga, adanya ketidakjelasan akad mana yang digunakan. Sekianlah hasil presentasi dari kami. Terima kasih kepada semuanya yang telah mau meluangkan waktunya untuk mendengarkan video penjelasan dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum.